Kami dari di sini kami akan melaksanakan tugas pemirisan sejarah Islam. Yang menjadi objek kami adalah masjid Lama Gang Bengkok, Jalan Kesawan. Berikut adalah dokumentasi kami. Ini namanya bangunan madrasah Syariah Madrasah atau Maktab Islamiyah Tapanuli. Ini bangunan ini berdiri pada tahun 1918. Dibangun pada tahun 1918 oleh kumpulan orang kita Mandailing. Ya. Jadi dibangunlah ini di atas pertapatan seorang datuk yang bernama Datuk Muhammad Kesawan, sama dengan Lama Gang Bengkok. Lama Gang Bengkok itu juga tanahnya diwakafkan oleh seorang datuk yang bernama Datuk Muhammad Kesawan. Jadi dibangunlah ini oleh para tokoh-tokoh, para saudara-saudara Mandailing menjadi sebuah maktab Islamiyah Tapanuli namanya. Karena memang yang banyak di sini yang sekolah, yang belajar, yang berkumpul orang-orang kita Tapanuli. Lalu mereka membuat suatu studi atau debat kayak batin club, tempat mereka berusaha diskusi. Pada akhirnya pada tahun 1930 atau 30 November 1930 mereka membentuk suatu organisasi yang bernama Al-Jam'iyatul Wasliyah. Kalau di Jawa namanya NU, di Jogja namanya Muhammadiyah, di Sumatera Utara namanya Al-Jam'iyatul Wasliyah. Nah, ini aja tokoh-tokohnya, salah satu ini namanya Haji Muhammad Al-Fatih. Ini ulama besar yang juga dikagumi oleh seorang ulama besar juga yang bernama Hamka. Kenal sama Hamka kan? Di Hamka. Ini dia ada banyak karya-karya bukunya dan seorang pejuang yang sekarang ini namanya akan mau dinobatkan. Namanya ini di jalan daerah Jalan Medan Timur oleh nanti Bapak Budi Nasution sebagai wali kota. Ya, Haji Muhammad Al-Fatih Mubin. Ini ada dia salah satu juga karya dia tentang dia berdebat dengan seorang pendeta beberapa malam. Dia hafal betul juga. Ini hafal betul juga. Hafal dua kepala lagi yang lain. Ini namanya Haji Ismail Banda. Haji Ismail Banda salah satu tokoh pendiri Al-Wasliyah juga. Ini salah satu diplomasi yang dikirim oleh Bung Karno RI pada waktu itu untuk ke Timur Tengah, untuk meminta kepada negara-negara Timur Tengah untuk Indonesia diproklamirkan sebagai merdeka. Salah satunya Mesir pertama ya, buktinya orang Palestina. Ini salah satu diplomasinya dari Indonesia. Namun tak panjang umurnya, kita heran pesawat mereka meledak dari sana. Ini Haji Muhammad Yunus, di antara mereka ini ketua. Ya, ini ketua, inilah yang membuat nama Al-Jam'iyatul Wasliyah. Ini dia. Lalu Haji Abdurrahman Shihab. Tuh. Nah, ini juga tokoh ulama besar, ilmunya banyak segala macam. Kemudian namanya sudah dinobatkan sebagai nama jalan. Kalau kamu nanti dari Jalan Wali Saleh, ada jalan sedikit namanya Jalan Haji Abdurrahman Shihab. Ini juga dermaga Lubis. Ini juga ini. Lubis itu juga Lubis. Lalu ini ada Lubis, ini Haji ya. Tapi tidak ada hubungan keluarga ini, tapi memang ketepatan, kebetulan dermaga semua. Nah, ini juga tokoh daripada pendiri Wasliyah. Inilah yang muncul saya. Nah, sementara ini nama-nama atau gambar dari kepala lain, kepala madrasah pada waktu itu. Di bangunan ini 95% masih asli. Terlihat dari gambar di tahun era 60-an.
itu gambar aslinya. Sama kan? Tidak ada perubahan sampai sekarang ini. Jadi ini sudah berusia 104 tahun. Bangunan ini masih bisa kamu masuki. Ya, ini kalau yang ini biasa. Kalau rumah panggung ini boleh. Nandakannya kalau rumah panggung ini goyang, tidak berarti rumah ini masih bisa digunakan. Kalau dia nggak mau goyang lagi, ini berarti rumah ini cakap benda-benda dari para ulama tokoh itu sejarahnya dan bagaimana untuk kita gambar pada waktu itu mereka bagaimana mereka belajar mengajar di sini. Ini dibuat dari kampung Wasliah di rumah yang di samping-samping ini seperti di Jawa, rumahnya warnanya hijau kuning di sana udah nampak ini kampung Wasliah. Kita beliaunya tokoh-tokoh ini banyak, tapi masih berserak kemana-mana sampai ada ke Malaysia, ke Jawa. Karena para ulama-ulama ini mereka pengarang buku. Jadi itu sedang dalam tahap tim pengelola, ada tim pengelola madrasah ini, ada 7 orang termasuk saya, itu lagi datang mengunjungi kepada keluarga-keluarga cicit atau cucu beliau untuk dapat kiranya benda-benda seperti tongkat, keris, atau baju, atau peci, atau apa sesuatu yang mereka miliki untuk ditayangkan atau diletakkan di sini. Ada lagi? Mau bertanya Pak, berarti bangunan ini sama masjid itu adalah apa ya, bangunan? Iya, berhubungan gitu. Iya, bangunan ini sama masjid itu ada. Masjid itu dibangun oleh Chong Api pada tahun 1874. Itu yang lebih tua lagi, lebih tua dari Ciraya. Ciraya 1908, ya 1874. Ketika Mahmud Al-Rashid diangkat menjadi sultan, itu dibangunlah oleh sultan. Awal pertama, peletakan batu pertama itu diletak oleh sultan. Namun Chong Api mengambil alih seluruh pembiayaan bangunan tersebut, sehingga terkesan bangunan tersebut seperti bentuk kelenteng, tidak seperti musik biasanya. Musik biasanya kan bentuknya kan Persia kan, Timur Tengah. Ini musiknya bentuknya seperti bentuk kelenteng. Nah memang yang bangun itu oleh Chong Api. Jadi kenapa ada hubungan? Memang yang diangkat oleh sultan pada waktu itu sebagai nazir imam pertama itu Syekh Muhammad Yaqub. Syekh Muhammad Yaqub tokoh orang kita Mandailing di kota Medan. Lalu mereka itu ada serikatnya namanya Serikat Tapanuli. Mereka itu membuat serikat yang namanya Serikat Tapanuli. Itu ada di situ dulu bangunannya, percetakan Serikat Tapanuli, tapi sudah habis memakan zaman, orangnya datang kemana, membentuklah satu serikat. Lalu mereka berpikir membuat suatu lembaga atau suatu mahtab lah untuk orang-orang mengaji ilmu agama. Buku mereka, TTN kita bilang, dibangunlah madrasah ini. Terus Pak, berarti ada hubungannya nggak masjid itu sama tokoh-tokoh pendiri Al-Wasliyah? Yang jelas, ketika di masjid itu dibangun oleh orang kita Mandailing, oleh Chong Api, berkumpul para ulama di situ. Mereka ini berkumpul di situ awalnya, mengaji, berkumpul di situ, akhirnya membangun madrasah ini. Jadi hubungannya ada. Nazirnya itu sama, nazirnya masjid itu sama, nazir itu ini sama. Terus saya mau lihat satu tokoh. Kalau infrastrukturnya Pak, bangunan itu ada diubah nggak masjid? Tidak, memang dari awal. Awalnya begitu. Sengnya itu udah jadi seng galvanik ya kan. Awalnya sengnya nggak apa. Tapi kalau bentuknya itu dijaga betul, itu asli. Nah pertama nanti kalau pintunya itu pintu menara. Pintu menara itulah bentuk aslinya kayu. Kemudian gitu kan. Itu tanpa bangunan itu tanpa ada rangka besinya, batu yang disusun semen. Nah kalau ini memang memakai kayu. Tetapi bangunan ini memang sama sekali belum pernah direnovasi. Memang ini dari Iya benar. sudah 104 tahun tadi waktu itu. Iya. Jadi ini memang dijaga kelestariannya karena sudah ditetapkan sebagai cagar budaya situs Al-Wasliyah pada tahun 2021 oleh pemerintah Kota Medan. Jadi seluruh bentuk warna itu nggak boleh sembarangan lagi. Dia bisa dikenakan sanksi dia kan.
Jadi walaupun ini memang milik sekelompok, tapi pada akhirnya milik seluruh umat, seluruh bangsa yang ada di Indonesia ini. Ya wajib dikunjungi, boleh dikunjungi, nggak boleh bilang nggak bisa kamu, nggak bisa. Makanya kalau kamu datang, ya saya terima. Oh, berarti warnanya ini juga Pak memiliki makna ya? Ya, kalau warna hijau, hijau itu maknanya terkesan kalau hijau itu kan makna Islam. Islam itu warnanya kan hijau-hijau. Kalau kuning itu warna istana. Karena ini kan di bawah naungan Keistanaan Maimun, Delhi. Itu warnanya kuning. Makanya kamu tengok, seandainya kamu ke Istana Maimun, pasti kuning hijau. Jadi memang itu dijaga. Tidak boleh warna yang lain masuk di sini, karena memang tidak ada dari itu warnanya yang lain. Hijau, kuning, hijau, kuning, hijau. Ini bukan maksudnya ada politisasi tentang partai yang boleh masuk ini hijau, kuning, hijau, kuning. Itu memang warna takasan dari dulu. Kalau untuk masyarakat setempat Pak, ini memang dari dulu kawasannya Muslim semua. Dulu awal cerita ini cerita dari orang tua saya juga, kakek-kakek lah. Ini titik nol Medan. Ini nama Tuan pesawat ini titik nol Medan. Ya, disinilah awal Medan itu ini lagi. Masuklah masjid itu awal Medan itu ini lagi. Jadi awal dulu yang di sini mayoritas orang kita Melayu. Nah, Melayu masuklah orang kita Mandailing. Itulah serikat yang di daerah pajak ikan. Itu orang kita Mandailing semua itu megang. Maka pasar ikan itu seperti kampung Mandailing sana. Lalu perubahan zaman masuklah orang kita Cina, itulah yang dibawa oleh Chong Abdi. Awalnya dulu orang Cina itu membawa angkong, bawa kereta, dia sebagai lembu, macam lembu mak bawa gini, kita duduk di atas. Setelah belanja atau mau pergi, mereka lari dengan macam film-film kungfu tuh lah, pernah nengok film kungfu Cina, gitu tuh. Nah, perubahan zaman terbalik. Kita pula yang jadi ngangkat gini, dia pula yang sudah memiliki toko di Pajajaran. Sampai sekarang tuh dari Cina yang memegang. Begitu juga percetakan dulu kalau kita Mandailing. Serikat Tapanuli itu masuk percetakan pertama di Sumatera Utara yang mencetak koran-koran kemerdekaan. Ada tuh piagamnya dulu dari Insinyur Soekarno. Tapi belakangan kalah dia bersaing dengan orang-orang di situ. Sekarang aku. Nah itu Pak, tadi saya dengar ada kayak lagi belajar, itu gimana? Oh itu belajar di bawah, kan memang ini kan dulu maktab. Maktab itu tempat belajar, kalau bahasa Arabnya maktab itu tempat menulis, ya kan? Kan bukan dari CIN, bukan kan? Dari IN ini bukan kan, dari UNIMED. Kan nggak ada fakultas agama atau bahasa Arab. Jadi maktab itu tempat menulis. Jadi apa Pak menulis itu apa? Ya itu lagi belajar. Makanya awalnya di sini mereka belajar. Namun untuk menjaga kelestarian daripada ini, maka disuruh mereka bawa. Anak-anak kalau udah masuk, kalau udah belajar kan macam-macam tingkahnya. Yang nulis ke dinding, yang gosok-gosok supaya runcing pincernya ke dinding, kaki ke dinding, belum lagi ludah apa-apa. Maka akhirnya mereka disuruh. Baiklah, ini hasil dari mini riset kami kelompok 6. Di sini dari hasil ini bahwa Museum Manusia ini sudah didirikan pada tanggal 20 November 1930 dan bangunan ini dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya dan Surat Keterangan Wali Kota Medan Nomor 433/28 tentang bangunan, situs, kawasan, dan struktur sebagai cagar budaya Kota Medan. Jadi masjid dan juga museum ini memiliki kesinambungan atau berkaitan karena tokoh dari pendiri masjid dan juga museum ini salah satunya adalah anggota dari organisasi Al-Wafa sendiri pada awalnya baik itulah dia kesimpulan dari penelitian sejarah yang saya jadi sekian terima kasih.